Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quina Febriani dengan NIM 2002135916. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pratikum Penyusunan Laporan Keuangan. Adapun materi-materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada persediaan, kas, piutang, aset tetap, dan liabilitas. Baiklah, bab pertama yaitu persediaan. Persediaan barang dagang adalah aset perusahaan yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Persediaan barang dagang atau inventory bisa dikatakan sebagai aset yang menganggur atau aset yang menunggu untuk dikeluarkan atau dijual. Persediaan barang dagang adalah salah satu aset yang termasuk aktif lancar. Persediaan barang dagang dimiliki oleh perusahaan dagang di mana perusahaan hanya membeli dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Dalam menentukan jumlah persediaan digunakan sistem perpetual atau periodik. Sistem perpetual adalah sistem yang dimana pertama, untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan, yang kedua, untuk menentukan biaya jumlah persediaan yang hilang akibat bahan baku yang terbuang, pengutilan, atau pencurian yang dilakukan oleh karyawan. Yang kedua ada sistem periodik. Sistem periodik ini yang pertama, menentukan jumlah persediaan di tangan pada tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, menentukan beban pokok penjualan selama periode itu. Dan dalam penentuan biaya persediaan ada sistem FIFO, average cost atau biaya rata-rata, dan yang terakhir ada LIFO. Namun LIFO ini sudah tidak terpakai oleh perusahaan karena menurut para ahli itu merugikan perusahaan. Yang pertama ada FIFO, first in first out. Jadi maksud dari FIFO ini adalah barang yang pertama kali dibeli itulah barang yang pertama kali yang akan dijual. Dan selanjutnya ada average cost atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata ini tidak memperdulikan kapan barang itu dibeli, namun harga barang tersebut dijumlahkan semuanya lalu dibagi dengan banyak barang yang tersedia. Lalu yang untuk LIFO, yang sistem itu yang sudah tidak terpakai itu adalah dimana barang yang pertama kali dibeli, barang yang terakhir kali dibeli itulah barang yang pertama kali untuk dijual, sehingga menurut para ahli itu akan merugikan perusahaan. Dalam menentukan beban pokok penjualan itu menggunakan rumus persediaan awal ditambah harga pokok pembelian dikurang persediaan akhir, dan itu sama dengan beban pokok penjualan. Di sini ada contoh soal, yaitu Surferboards menjual papan salju expert yang sangat populer dengan antusiasme papan salju. Informasi yang berkaitan dengan pembelian papan salju expert selama September ditunjukkan sebagai berikut. Pada bulan yang sama, papan salju expert terjual sebanyak 121 buah dan Surfer menggunakan sistem persediaan periodik. Jadi di sini sudah ada diketahuinya. Tanggal 1 September persediaan ada 23 unit dengan biaya unit 970. Total biaya ini didapatkan dari 23 dikali 970 sehingga mendapatkan 22.310. Begitupun seterusnya. Dan persediaan yang ada itu yaitu 132 dengan total biaya 135.210 dolar Hongkong. Dan yang dimintanya adalah hitungan persediaan akhir tanggal 30 September dan beban pokok penjualan menggunakan metode FIFO dan biaya rata-rata. Buktikan jumlah yang dialokasikan ke beban pokok penjualan berdasarkan setiap metode tersebut. Baiklah, kita langsung saja ke metode FIFO. Jadi kita buat dulu di sini yaitu kan tanggal 1 September kan yang terjual 121 buah. Jadi dan sistem FIFO ini barang yang pertama kali masuk itulah yang bakal dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi kita keluarkan dulu tanggal 1 September yaitu semuanya 23 yaitu 900 dengan harga 970 per unitnya sehingga total biaya 22.310. 12 September juga masih 45 dengan biaya per unitnya 1.020 sehingga total biaya yang didapatkan 45.900 dolar. Dan 19 September tanggal 20 yaitu ada 20 unit sehingga biaya per unitnya 1.040 dan total biaya 20.800 dolar Hongkong. Nah, untuk tanggal 20 September kan jadi 23 tambah 45 tambah 20 ini total semuanya ada 88. Sedangkan jika kita menambahkan 44 maka hasilnya akan 132. Sedangkan
yang terjual hanya 121, sehingga 121 dikurang 88, sehingga untuk 22 September ini yang terjual hanya 33 unit. 33 unit dikalikan 1050, sehingga dapatlah 34.650 dolar. Sehingga total biaya keseluruhannya yaitu 123.660 dolar Hong Kong. Lalu untuk mencari persediaan akhir, jadi kita ketahui bahwa beban pokok penjualannya itu segini, 123.660. Lalu untuk mencari tahu persediaan akhirnya, yaitu kita masukkan aja rumus persediaan awal ditambah total pembelian dikurang biaya pokok penjualan. Persediaan awal ditambah total pembelian yaitu 135.210 dikurangi dengan total biaya atau beban pokok penjualan yaitu 123.660. Maka dapatlah hasil yaitu 11.650. Selanjutnya yaitu biaya rata-rata. Nah, biaya rata-rata ini sudah punya rumus, yaitu biaya rata-rata sama dengan total biaya per banyak unit. Kan total biayanya itu 135.210 dibagi banyak unit yaitu 132, sehingga kita ketahuilah bahwa biaya rata-rata per unitnya yaitu 1024,31. Sesuai dengan yang di atas tadi, kita masukkan unit yang terjual yaitu 121, lalu kita kalikan dengan harga yang sama per unitnya yaitu 1024,31 dolar. Dan seginilah total biayanya, yaitu kita kalikan aja 23 dikali 1024,31, seterusnya seperti itu, sehingga untuk beban biaya pokok penjualannya yaitu 123.942. Sehingga untuk mencari persediaan akhirnya tinggal kita kurangi saja, 135.210 dikurangi 123.942, sehingga mendapatkanlah 11.268. Jika kita bandingkan dengan FIFO dengan biaya rata-rata, itu harga persediaan akhirnya tidak jauh selisihnya, dan untuk biaya pokok penjualannya juga tidak jauh, hanya beda ratusan gitu, cuman beda ratusan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kas dan bank. Kas adalah aset keuangan paling liquid yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan dan membayar kewajiban perusahaan. Dalam perusahaan tidak hanya ada kas, namun ada kas kecil. Kas kecil adalah uang tunai yang disediakan entitas untuk membayar pengeluaran yang jumlah relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar menggunakan cek. Untuk pengeluaran dalam jumlah kecil, entitas tidak mungkin melakukan dengan menggunakan cek karena tidak efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kas dalam jumlah kecil, entitas berbentuk dana kas kecil. Jumlah kas kecil disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Semakin besar ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah dana kas kecil besar, maka akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Tetapi untuk entitas dengan ukuran kecil dan tidak banyak pengeluaran yang dilakukan, nilai kas kecil dibentuk kecil. Pengelola kecil adalah kasir kas kecil yang bertanggung jawab terhadap pembayaran melalui kas kecil. Kegiatan yang biasa menggunakan kas kecil itu seperti membeli minuman, membeli makanan, uang transportasi, dan uang rokok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kekurangan pada kas kecil. Yang pertama, terdapat pengeluaran yang tidak ada bonnya. Yang kedua, kesalahan pada pencatatan. Selanjutnya yaitu metode dalam pengendalian kas kecil. Adapun metode yang dipakai yaitu metode dana tetap atau inverse fund. Dengan metode dana tetap, saldo akun kas kecil akan tetap jumlahnya. Saldo akun kas kecil akan berubah jika manajemen menetapkan untuk menambah atau mengurangi dana kas kecil. Selanjutnya yaitu rekening bank. Rekening bank digunakan untuk 1. Menampung penerimaan kas dari pelanggan dan sumber-sumber kas lainnya. Yang kedua, untuk pembayaran kas perusahaan. Nah, biasanya di akhir periode saldo rekening koran akan dibandingkan dengan saldo akun kas yang dimiliki perusahaan. Itu disebut dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank disusun oleh perusahaan karena saldo akun bank menurut catatan perusahaan atau akun bank tidak selalu sama dengan catatan yang dilakukan oleh bank atau rekening koran.
Adapun langkah untuk membuat rekonsiliasi bank atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Yang kedua, cek yang masih beredar. Yang ketiga, memo kredit. Yang keempat, memo debit. Yang kelima, NSF. Dan yang keenam, kesalahan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke contoh soal. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Ada piutang, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah yang terutang oleh pelanggan. Jenis piutang ini berasal dari penjualan barang atau jasa. Perusahaan umumnya mengharapkan untuk dapat menagih piutang dalam waktu 30-60 hari. Piutang usaha biasanya merupakan jenis klaim yang paling penting untuk dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable. Adalah janji tertulis atau sebagaimana dibuktikan dengan instrumen formal atas jumlah yang akan diterima. Wesel biasanya membutuhkan pengumpulan bunga dan diperpanjang untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih. Wesel dan piutang usaha yang berasal dari transaksi penjualan sering disebut dengan piutang dagang atau trade receivable. Selanjutnya ada piutang lain-lain atau other receivable. Ini mencakup piutang non-dagang atau non-trade receivable seperti piutang bunga, pinjaman kepada manajer di perusahaan, uang muka kepada karyawan, dan pajak. Pajak penghasilan dapat dikembalikan. Jenis piutang seperti ini umumnya tidak diakibatkan oleh operasi bisnis. Oleh karena itu, piutang lain-lain umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai item sepihak dalam laporan posisi keuangan. Adapun 3 masalah akuntansi terkait dengan piutang usaha. Yang pertama, pengakuan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha merupakan tindakan yang relatif mudah. Perusahaan jasa mencatat piutang ketika mereka memberikan jasa secara kredit. Perusahaan dagang mencatat piutang ketika melakukan penjualan barang dagang secara kredit. Saat perusahaan dagang menjual barang, transaksi ini akan meningkatkan debit di piutang usaha dan meningkatkan di kredit pendapatan penjualan. Penjual bisa saja menawarkan persyaratan yang dapat mendorong pembayaran lebih awal dengan cara memberikan diskon. Imbal hasil penjualan juga mengurangi piutang. Pembeli dapat menemukan beberapa barang yang tidak dapat diterima dan memilih untuk mengembalikan barang yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu penilaian piutang usaha. Masing-masing pelanggan harus memenuhi persyaratan kredit penjual sebelum penjualan kredit disetujui. Tak dapat dihindari, beberapa piutang tetap tidak tertagih. Misalnya, pelanggan mungkin tidak mampu membayar karena penurunan pendapatan penjualan akibat turunnya perekonomian. Demikian pula, individu dapat diberhentikan dari pekerjaan mereka atau dihadapkan dengan tagihan rumah sakit yang tak terduga. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai debit atas beban kerugian piutang atau bad debt expense atau beban piutang tak tertagih atau uncollectible account expense. Kerugian tersebut merupakan risiko normal ketika menjalani bisnis secara kredit. Baru-baru ini ketika harga rumah di sebagian besar bagian dunia turun, penyitaan rumah meningkat dan pemberian pinjaman mengalami peningkatan yang cukup besar untuk beban kerugian piutang. 2 metode digunakan untuk menghitung piutang tak tertagih. Yang pertama, metode penghapusan langsung dan yang kedua, metode cadangan. Metode penghapusan langsung. Dengan metode ini, ketika perusahaan menentukan piutang tertentu tidak dapat tertagih, biaya tersebut akan menyebabkan kerugian pada beban kerugian piutang. Dengan metode penghapusan langsung, perusahaan biasanya mencatat beban kerugian piutang dalam periode yang berbeda dengan periode mereka gunakan ketika mencatat pendapatan. Metode ini tidak berusaha untuk mencocokkan beban kerugian piutang dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi. Metode penghapusan langsung juga tidak menunjukkan nilai piutang dalam laporan posisi keuangan pada jumlah yang benar-benar diharapkan oleh perusahaan. Akibatnya, kecuali jika kerugian piutang tak tertagih tidak signifikan, metode penghapusan langsung tidak dapat digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu metode pencadangan. Metode ini, piutang tak tertagih meliputi perkiraan piutang-piutang yang tidak tertagih pada akhir masing-masing periode. Ini memberikan pencocokan yang lebih baik pada laporan laba rugi. Hal ini juga memastikan bahwa perusahaan menyatakan piutang atas laporan posisi keuangan atas nilai realisasi kas atau neto.
IFRS mengisyaratkan metode cadangan untuk tujuan pelaporan keuangan bila jumlah kerugian piutang bermasalah material. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan memperkirakan piutang tak tertagih. Mereka mencocokkan perkiraan biaya ini dengan pendapatan pada periode akuntansi ketika mereka mencari pendapatan. Yang kedua, perusahaan mendebit perkiraan tidak tertagihnya dengan beban kerugian piutang dan mengkreditkannya ke cadangan kerugian piutang melalui penyesuaian pada akhir setiap periode. Cadangan kerugian piutang merupakan akun kontra dan piutang usaha. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebit piutang tak tertagih ke cadangan kerugian piutang dan kredit yang jumlahnya harus dibayarkan ke piutang usaha. Selanjutnya, masalah ketiga, penghapusan piutang usaha. Dalam peristiwa normal, perusahaan mengumpulkan piutang secara tunai dan penghapusan piutang dari buku-buku tersebut. Namun, karena penjualan dan piutang kredit telah tumbuh dan arti penting peristiwa normal telah berubah. Saat ini perusahaan sering menjual piutang mereka ke perusahaan lain agar menghasilkan kas, sehingga memperpendek siklus operasi cash to cash. Perusahaan menjual piutang dengan 2 alasan utama. Pertama, piutang dapat menjadi satu-satunya sumber kas yang masuk akal. Bila uang ketat, perusahaan mungkin tidak dapat minjam uang di pasar kredit biasa, atau jika uang tersedia, biaya pinjaman mungkin sangat mahal. Alasan kedua untuk menjual piutang adalah penagihan dan pengumpulan uang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Biasanya lebih mudah bagi pengecer untuk menjual piutang kepada pihak lain yang memiliki keahlian dalam hal penagihan dan pengumpulan uang. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai bab piutang, mari kita langsung ke contoh soal. Bab keempat, yaitu aset tetap, SDA, dan aset tak berwujud. Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki 3 karakteristik. Aset tetap memiliki substansi fisik atau ukuran dan bentuk yang pasti, digunakan dalam operasi bisnis dan tidak ditunjukkan untuk dijual kepada pelanggan. Aset ini juga disebut properti, pabrik, dan peralatan. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan selama beberapa tahun, kecuali tanah. Aset tetap mengalami penurunan potensi selama umur manfaatnya. Oleh karena aset tetap memainkan peran penting dalam operasi yang sedang berjalan, perusahaan menjaga aset tetap dalam kondisi operasional yang baik. Mereka juga mengganti aset tetap yang usang atau rusak dan memperluas sumber daya produktif sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menentukan biaya perolehan aset tetap. Secara umum, perusahaan mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan. Dengan demikian, Europcar mencatat kendaraan pada biaya perolehan. Biaya perolehan terdiri dari semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh aset dan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Misalnya, biaya perolehan mesin pabrik mencakup harga beli, biaya pengiriman yang dibayarkan oleh pembeli, dan biaya instalasi. Setelah biaya perolehan ditetapkan, perusahaan umumnya menggunakan jumlah tersebut sebagai dasar akuntansi untuk aset tetap selama umur manfaatnya. Pada bagian berikut akan dijelaskan penerapan prinsip biaya historis untuk masing-masing kelas utama aset tetap. Yang pertama, ada tanah. Perusahaan sering menggunakan tanah sebagai lokasi pembuatan pabrik atau gedung perkantoran. Biaya perolehan tanah meliputi pertama, harga beli tunai. Yang kedua, biaya penutupan seperti biaya pemilikan hak dan pengacara. Yang ketiga, komisi broker real estate. Yang keempat, pajak properti yang masih harus dibayar dan hak gadai lainnya yang diasumsikan oleh pembeli. Yang kelima, pembersihan, pengeringan, pengisian, dan grading. Contoh soalnya, Like Company mengakuisisi real estate dengan harga perolehan sebesar 2 juta dolar Hong Kong. Properti tersebut berisi gudang tua yang diratakan dengan biaya neto sebesar 60.000 dolar Hong Kong. Jadi ada berapa bahan yang dapat dijual yang dengan nilainya yaitu 15.000 dolar Hong Kong, sehingga yang seharusnya biayanya itu 75.000 itu dikurangi dengan 15.000 sehingga biaya netonya sebesar 60.000 dolar Hong Kong. Pengeluaran tambahan adalah biaya pengacara yaitu 10.000 dolar Hong Kong dan komisi broker real estate yaitu 80.000 dolar Hong Kong. Dimintanya, hitunglah jumlah yang dilaporkan sebagai biaya perolehan tanah.
Setelah yang diminta tuh hitunglah jumlah dilaporkan sebagai biaya perolahan tanah. Yang kita ketahui tadi harga tunai properti itu 2 juta dolar Hong Kong. Yaitu ada biaya penghapusan neto gedung yaitu 60.000 dolar Hong Kong, yang tadi 75.000 dikurang oleh 15.000. Yang ketiga ada honor pengacara yaitu 10.000 dolar Hong Kong. Yang keempat ada komisi broker estate yaitu 80.000 dolar Hong Kong. Jadi semuanya itu kita jumlahkan, maka dapatlah kita biaya perolahan tanah yaitu 2.150.000 dolar Hong Kong. Selanjutnya yaitu perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah penambahan struktural yang dilakukan pada lahan. Contohnya adalah jalan masuk, tempat parkir, pagar, lanskap, dan penyiraman air dari bawah tanah. Biaya perbaikan tanah mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperbaiki tanah sampai dapat digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya, biaya tempat parkir baru untuk Hero Supermarket di Indonesia. Itu mencakup jumlah yang dibayarkan untuk paving, pagar, dan pencahayaan. Dengan demikian, Hero Supermarket mendebit ke perbaikan tanah atas semua dari semua biaya tersebut. Perbaikan tanah memiliki umur manfaat yang terbatas dan pemeliharaan dan pergantiannya menjadi tanggung jawab perusahaan. Akibatnya, beban perusahaan atau menyusutkan biaya perolehan perbaikan tanah selama umur manfaatnya. Selanjutnya yaitu ada bangunan. Bangunan adalah fasilitas yang digunakan dalam operasi seperti toko, perkantoran, pabrik, gedung, dan hangar pesawat terbang. Perusahaan mendebit ke akun bangunan semua pengeluaran yang diperlukan terkait dengan pembelian atau konstruksi bangunan. Ketika bangunan dibeli, biaya tersebut termasuk harga pembelian, biaya penutupan atau biaya pengacara, asuransi, hak milik, dan lain-lain, serta komisi broker real estate. Biaya untuk membuat bangunan siap untuk digunakan termasuk pengeluaran untuk renovasi dan pergantian atau perbaikan atap, lantai, kabel listrik, dan pipa. Ketika bangunan baru dibangun, biaya terdiri dari harga kontrak, ditambah pembayaran biaya arsitek, izin bangun, dan biaya penggalian. Baiklah, selanjutnya yaitu peralatan. Peralatan mencakup aset yang digunakan dalam operasi seperti loket check-out toko, perabotan kantor, mesin pabrik, truk pengiriman, dan pesawat terbang. Mencakup semua biaya yang timbul dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkan untuk digunakan. Umumnya biaya perolehan digunakan seperti pertama harga pembelian tunai, yang kedua pajak penjualan, yang ketiga biaya pengiriman, yang keempat asuransi selama transit yang dibayarkan oleh pembeli, dan yang kelima pengeluaran yang dibutuhkan dalam perakitan, pemasangan, dan pengujian unit. Kita langsung ke contoh soal untuk peralatan. Z Company membeli mesin pabrik dengan harga tunai sebesar 500.000 dolar Hong Kong. Pengeluaran terkait untuk pajak penjualan sebesar 30.000 dolar Hong Kong dan asuransi selama pengiriman yaitu 5.000 dolar Hong Kong. Dan pemasangan dan pengujian yaitu 10.000 dolar Hong Kong. Hitung biaya perolehan mesin pabrik sesuai yang dijelaskan di atas tadi, bahwa biaya perolehan kan dapat digunakan sebagai harga pembelian tunai, pajak penjualan, biaya penerima, asuransi, pengeluaran dibutuhkan dalam perakitan, pemasangan, dan pengujian unit. Nah, jadi kita masukkan aja harga tunai 500.000 dolar Hong Kong, pajak penjualan 30.000, asuransi selama pengiriman 5.000, instalasi dan pengujian yaitu 10.000. Ini seharusnya sejajar, namun mungkin ada kesalahan dalam pengetikan. Jadi biaya mesin pabrik yaitu 545.000. Contoh soal yang lainnya seperti Zhang Company membeli mesin pabrik dengan harga tunai sebesar 5.000 dolar Hong Kong, pengeluaran terkait untuk pajak penjualan yaitu 30.000, asuransi selama pengiriman 5.000, dan pemasangan pengujian 10.000. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat biaya ini. Nah, jadi di sini yang diminta tuh ayat jurnal, sebagaimana kita tahu yang di atas tadi bahwa biaya mesin pabrik yaitu 545.000. Otomatis dalam peralatan itu akan naik menjadi debit yaitu 545.000, dan karena pengeluaran kas hingga kas menurun sehingga itu turun jadi kredit, jadinya 545.000. Jadi peralatan di debit dan kas di kredit. Selanjutnya yaitu penyusutan. Penyusutan
atau depreciation adalah proses pengakumulasian untuk membebani biaya perolehan aset tetap selama umur manfaatnya atau masa pakai secara rasional dan sistematis. Pentingnya untuk dipahami bahwa penyusutan adalah proses alokasi biaya. Ini bukan proses penilaian aset. Tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengukur perubahan nilai wajar aset selama kepemilikan. Jadi, nilai buku atau biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap mungkin sangat berbeda dari nilai wajarnya. Bahkan, jika aset sepenuhnya disusutkan dapat memiliki nilai buku yang nol, tetapi masih memiliki nilai wajar yang signifikan. Adapun faktor-faktor dalam perhitungan penyusutan. Yang pertama, biaya perolehan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa masalah yang mempengaruhi biaya perolehan aset yang dapat disusutkan, bahwa perusahaan mencatat aset tetap dengan biaya perolehan sesuai dengan prinsip biaya historis. Yang kedua, umur manfaat. Umur manfaat adalah perkiraan umur produktif yang diharapkan, juga disebut masa pakai dari aset bagi pemiliknya. Umur manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk waktu, unit aktivitas seperti jam mesin, atau unit output. Yang ketiga, nilai residu. Nilai residu adalah perkiraan nilai aset pada akhir masa pakainya. Nilai ini mungkin didasarkan pada nilai aset sebagai potongan atau nilai perdagangan yang diharapkan. Seperti umur manfaat, nilai residu adalah perkiraan. Dalam memperkirakannya, manajemen mempertimbangkan bagaimana rencana untuk melepaskan aset dan pengalamannya dengan aset serupanya. Adapun metode dalam penyusutan, yang pertama metode garis lurus, yang kedua metode unit aktivitas, yang ketiga metode saldo menurun. Metode garis lurus. Metode garis lurus, perusahaan membebankan jumlah penyusutan yang sama untuk setiap tahun pada umur manfaat aset. Penyusutan diukur hanya menggunakan pembagian waktu. Untuk menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus, perusahaan harus menentukan biaya perolehan yang dapat disusutkan. Biaya perolehan yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan aset dikurangi nilai residu. Biaya ini mencerminkan jumlah total yang dikenakan penyusutan. Berdasarkan metode garis lurus, untuk menentukan beban penyusutan tahunan, kita harus membagi biaya perolehan yang dapat disusutkan dengan umur manfaat aset. Selanjutnya yaitu metode unit aktivitas. Berdasarkan metode unit aktivitas, umur manfaat dinyatakan dalam jumlah total unit produksi atau penggunaan yang diharapkan dari aset dan bukan sebagai periode waktu. Metode unit aktivitas sangat sesuai untuk mesin pabrik. Perusahaan manufaktur dapat mengukur produksi dalam satuan output dan jam mesin. Metode ini juga bisa digunakan untuk aset seperti peralatan pengiriman dan pesawat terbang. Metode unit aktivitas sering tidak sesuai dengan bangunan atau perabotan karena penyusutan untuk aset ini lebih merupakan fungsi waktu daripada penggunaan. Selanjutnya yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghasilkan penurunan beban penyusutan tahunan selama umur manfaat aset. Metode ini dinamakan saldo menurun karena penyusutan periodik didasarkan pada penurunan nilai buku atau biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tersebut. Dengan metode ini, perusahaan menghitung beban penyusutan tahunan dengan mengalihkan nilai buku pada awal tahun dengan tingkat penyusunan saldo menurun. Tingkat penyusunan tetap konstan dari tahun ke tahun, tetapi nilai buku yang tingkat penyusutan diterapkan menurun setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam yang umum terdiri dari kayu dan sumber daya diambil dari tanah seperti minyak, gas, dan mineral. Biaya perolehan sumber daya alam yang dapat diekstraksi adalah harga yang dibutuhkan untuk memperoleh sumber daya dan mempersiapkannya untuk tujuan penggunaannya. Depleso adalah alokasi biaya perolehan sumber daya alam sebagai beban secara rasional dan sistematis selama umur manfaat sumber daya. Baiklah, selanjutnya yaitu aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif yang dihasilkan dari kepemilikan aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik. Bukti terwujud mungkin ada dalam bentuk kontrak atau lisensi. Aset tak berwujud dapat muncul dari sumber berikut. Yang pertama, hibah pemerintah seperti hak paten, hak cipta, lisensi, merek dagang, dan nama dagang. Yang kedua, akuisisi bisnis lain, di mana harga pembelian termasuk pembayaran untuk goodwill. Yang ketiga, pengaturan monopoli swasta yang timbul dari perjanjian kontrak seperti waralaba dan sewa.
Aset tak berwujud dikategorikan memiliki umur manfaat yang terbatas atau umur manfaat yang tidak terbatas. Jika aset tak berwujud memiliki umur manfaat yang terbatas, perusahaan mengalokasikan biaya perolehan selama umur manfaat aset dengan menggunakan proses yang serupa dengan penyusutan. Proses pengakulasian biaya aset tak berwujud disebut amortisasi. Biaya aset tak berwujud dengan umur tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Untuk mencatat amortisasi aset tak berwujud, perusahaan meningkatkan di debit beban amortisasi dan menurunkan di kredit aset tak berwujud spesifik. Atau tidak seperti penyusutan, tidak ada akun kontra, seperti akumulasi amortisasi biasanya digunakan. Aset tak berwujud biasanya diamortisasi secara garis lurus. Misalnya, umur hukum paten adalah 20 tahun di beberapa negara. Perusahaan mengamortisasi biaya perolehan paten selama umur manfaat 20 tahun atau masa pakainya. Mana yang lebih pendek? Baiklah, mari kita masuk ke contoh soal. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 5, yaitu liabilitas. Liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah utang yang diharapkan perusahaan dapat membayar dalam 1 tahun atau dalam 1 siklus operasional. Mana yang lebih lama? Wesel bayar, utang usaha, dan pendapatan diterima di muka termasuk liabilitas lancar perusahaan. Liabilitas lancar juga mencakup liabilitas yang masih harus dibayar seperti pajak, gaji dan upah, serta hutang bunga. Selanjutnya yaitu wesel bayar. Perusahaan mencatat kewajiban berupa wesel tertulis sebagai wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar biasanya digunakan sebagai pengganti utang karena memberikan bukti resmi kewajiban kepada pemberi pinjaman jika suatu saat diperlukan bantuan hukum ketika menagih hutang. Wesel yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Contoh soal untuk wesel bayar. Asumsikan bahwa Hong Kong National Bank setuju untuk meminjam dana sebesar $100.000 pada tanggal 1 September 2014. Apabila CW.co menandatangani wesel senilai $100.000 dengan bunga 12% dan jangka waktu 4 bulan yang akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan wesel yang disertai bunga, jumlah kas yang diterimanya pada saat penerbitan wesel umumnya sama dengan nilai nominal wesel bayar. CW.co akan menerima uang sebesar $100.000 Hong Kong dan akan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Sesuai yang dikatakan di atas tadi bahwa jumlah kas yang diterima pada saat penerbitan wesel umumnya sama dengan nilai nominal wesel bayar, sehingga kas bertambah berada di debit 100.000 dan wesel bayar juga naik di kredit 100.000. Maka ayat jurnalnya yaitu kas di debit dan wesel bayar di kredit 100.000. Dan selanjutnya, bunga atas wesel bayar tersebut akan timbul selama umur wesel dan perusahaan harus secara berkala mencatat pengakuan tersebut. Apabila CW.co membuat laporan keuangan secara tahunan, mereka akan membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk mengakui beban bunga dan utang bunga sebesar 4.000. 4.000 itu dari 100.000 dikali 12% dikali 4/12, 4 bulan per 12 bulan. Maka ya jurnalnya beban bunga 4.000 dan utang bunga berada di kredit 4.000. Pada saat jatuh tempo yaitu 1 Januari 2015, CW.co harus membayar nilai nominal dari wesel bayar tersebut yaitu sebesar 100.000 ditambah bunga 4.000. Maka ayat jurnalnya itu wesel bayarnya di debit 100.000, utang bunganya di debit 4.000 dan kas karena kasnya dikeluarkan sehingga berada di kredit yaitu 104.000. Itu tuh pertama dari wesel bayar ditambah utang bunga. Baiklah, selanjutnya yaitu utang pajak penjualan. Perusahaan penjual harus memisahkan pendapatan penjualan dan pendapatan pajak penjualan yang dipungutnya. Perusahaan kemudian menggunakan nominal yang tertera dalam mesin kasirnya untuk mengkredit pendapatan penjualan dan utang pajak penjualan. Untuk lebih jelas lagi, mari kita langsung ke contoh soal.
Contoh soalnya yaitu apabila mesin kasir pada tanggal 25 Maret milik Collego Seri menunjukkan penjualan sebesar $100.000 dan pajak penjualannya sebesar 600. Tingkat pajak penjualan ditetapkan sebagai 6%. Maka kas bertambah yaitu 10.600, itu pertama dari 10.000 ditambah 600, dan pendapatan penjualan yaitu 10.000 dan utang pajak penjualan yaitu 600, sehingga kas yang bertambah yaitu 10.600. Collego Seri dapat menghitung jumlah pajak penjualan yang harus dibayarkan kepada pemerintah yaitu sebesar $600 dengan mengurangi dari total penerimaan penjualannya. Jadi kan penjualannya tuh sebesar 10.000. Terus total penjualannya yaitu 10.600. Jadi kita kurangi aja 10.600 dikurang 10.000. Jadinya dapatnya 600. Itulah pajak yang kita bayar kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang muka, mereka mendebit kas dan mengkredit akun liabilitas lancar yang menunjukkan adanya sumber pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan mengakui pendapatan, perusahaan tersebut mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke contoh soal. Selanjutnya, contoh soalnya yaitu Busan iPark di Korea Selatan menjual 10.000 lembar tiket pertandingan sepak bola senilai 50.000 won. Untuk masing-masing dari kelima jadwal pertandingan di kandang atau home, klub tersebut mencatat jurnal berikut untuk transaksi penjualan tiket pertandingan dalam ribuan won. Nah, di sini kan dia menjual 10.000 lembar tiket, lalu dengan senilai 50.000. Jadi kita kalikan 10.000 dikali dengan 50.000 won, sehingga pendapatan kasnya yaitu 500.000 dan pendapatan tiket diterima di muka berada di kredit yaitu 500.000. Dan setiap selesai pertandingan, Busan iPark mencatat pengakuan pendapatan dengan ayat jurnal sebagai berikut dalam bentuk won. September tanggal 7, pendapatan tiket diterima di muka yang berada di debit yaitu 100.000 dan pendapatan tiket yang berada di kredit yaitu 100.000. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.